Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi anak-anak dalam pelajaran Bahasa Indonesia kelas 6. Untuk kali ini Ustazah akan menjelaskan tentang kata, kalimat, dan paragraf. Anak-anakku, apa yang dimaksud dengan kata? Kata merupakan kumpulan huruf yang mempunyai makna. Nah, jenis-jenis kata antara lain ada kata benda. Contohnya rumah, bunga, kekuatan, dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah kata kerja. Kata kerja ini berarti melakukan pekerjaan. Contohnya belajar, mencuci, lari, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga kata keterangan. Contohnya banyak, saja, tentu, sejak, di mana kata keterangan ini menjelaskan atau menerangkan kalimat tersebut. Kemudian yang keempat adalah kata sifat. Contohnya besar, kecil, cantik. Kelima, kata ganti. Kata ganti ini ada kata ganti orang pertama, misalnya saya, aku. Kemudian kata ganti orang kedua, yaitu yang diajak bicara, kamu, kalian, gitu ya. Kata ganti orang yang ketiga misalnya, kalau satu orang yang dibicarakan dia, kalau banyak orang mereka. Dan juga ada kata ganti milik, ku, mu, dannya. Misalnya bukuku, bukumu, bukunya. Selanjutnya ada kata bilangan, 1, 2, ke 1, dan sebagainya. Kata sambung contohnya dan, tetapi, maupun, sedangkan, melainkan, dan masih banyak lagi ya. Kemudian kata depan contohnya di, ke, dari, di mana di, ke, dari diikuti keterangan tempat. Karena ada nanti ya di, ke, dari sebagai awalan. Nah, untuk kesembilan kata seru. Contohnya ayo, hai, amboy, wah, dan sebagainya. Inilah jenis-jenis kata. Nah, anak-anakku, dari kata-kata tadi bisa kita rangkai menjadi kalimat. Apakah kalimat itu? Kalimat merupakan kumpulan kata. Kalimat yang baku disusun berdasarkan struktur kalimat. Nah, kalimat itu ada kalimat transitif di mana kalimat tersebut memerlukan objek. Sedangkan kalimat intransitif kalimatnya tidak memerlukan objek. Ini ya pengertian tentang kalimat. Kalian pahami dulu. Sudah paham belum anak-anak? Nah, bisa dibaca berulang-ulang ya. Kalau kalian sudah memahami apa yang dinamakan kalimat, maka selanjutnya mari kita perhatikan ciri-ciri kalimat. Bagaimana sekumpulan kata itu dikatakan sebuah kalimat, ya. Satu kalimat itu ciri-cirinya diawali huruf kapital dan diakhiri tanda akhir kalimat. Ini ya, saya ulang, ciri-ciri kalimat. Nanti kalau kalian menemukan dalam satu paragraf atau membuat sebuah kalimat, itu harus diawali huruf kapital dan diakhiri tanda akhir kalimat. Tanda akhir kalimat itu ada berapa? Ada 3. Meliputi titik,
tanda tanya, dan tanda seru. Tanda titik untuk mengakhiri kalimat berita. Kalimat berita itu apa? Kalimat yang berisi pernyataan, informasi, ya, itu dikatakan kalimat berita. Sedangkan tanda tanya untuk mengakhiri kalimat pertanyaan. Dan tanda seru untuk mengakhiri kalimat seru. Inilah 3 tanda akhir kalimat. Jadi kalau nanti kalian menemukan tanda koma, itu belum dikatakan akhir kalimat, masih bersambung. Ya. Anak-anakku, kalimat tadi mempunyai struktur kalimat ya, atau pola kalimat. Nah, apa saja struktur kalimatnya? Kalimat transitif mempunyai struktur kalimat SPO. S itu subjek, P itu predikat, O adalah objek. Sedangkan K merupakan keterangan. Nah, susunannya nanti bisa seperti ini. Kemudian untuk kalimat intransitif, karena kalimat intransitif tidak memerlukan objek, maka struktur kalimatnya ada SP, SPK, K, SP, K, SPK. Mengapa setelah K atau keterangan ini saya beri tanda koma? Karena dalam penyusunan kalimat apabila keterangan itu diletakkan di awal kalimat, maka sebelum subjek dipisahkan tanda koma. Diperhatikan dulu ya bagaimana struktur kalimat atau pola kalimatnya. Dalam kalimat transitif ada SPO, SPOK, K, SPO, K, SPOK. Sedangkan kalimat intransitif, struktur kalimat atau pola kalimatnya SP, SPK, K, SP, K, SPK. Ya, sudah paham anak-anak? Kalau sudah paham, mari kita pelajari berikut ini. Nah, contoh kalimat transitif. Contohnya ya, kalimat transitif tadi kan memerlukan objek. Nah, ini ada Ana membaca buku di perpustakaan. Ana sebagai subjek. Jadi kalau kita menanyakan subjek bisa menggunakan kata tanya siapa. Siapa? Ana. Apa yang dilakukan Ana? Membaca. Nah, pekerjaan yang dilakukan itu dikatakan predikat. Membaca apa? Membaca buku. Maka buku merupakan objek. Di mana? Di perpustakaan. Nah, di perpustakaan ini dalam struktur kalimatnya sebagai keterangan tempat. Nih, yang kedua contoh kalimat intransitif. Zahra menangis karena bukunya hilang. Siapa? Zahra. Zahra sebagai subjek. Apa yang dilakukan Zahra? Menangis. Menangis sebagai predikat. Kemudian karena bukunya hilang merupakan keterangan sebab. Ya. Nih. Untuk selanjutnya, tadi kalian sudah mempelajari tentang kata, sudah mempelajari kalimat. Nah, ayo kita buat kalimat bersama-sama berdasarkan gambar yang ada.